Memancing di Indonesia bukan cuma hobi, ini gaya hidup. Ini tempat orang-orang kabur dari rutinitas harian, berharap dapat tangkapan yang lebih besar dari tetangga. Sensasinya, kamu nggak pernah tahu apa yang ada di bawah permukaan ikan kecil, lele raksasa, atau cuma sepatu bekas. Bikin ketagihan kayak tiket lotre tapi lebih banyak nyamuknya. Jam-jam berlalu di bawah terik matahari atau hujan, semua demi momen mendebarkan saat tali pancing menegang. Ritual dan takhayul sudah mendarah daging. Ada yang berbisik, ada yang menangis, semua berharap keberuntungan. Ini persaudaraan, ikatan diam bagi mereka yang mencari kedamaian, dan mungkin cerita untuk diceritakan. Beberapa cerita lucu, seperti salah mengira dahan pohon sebagai ikan raksasa. Yang lain jadi legenda, kemenangan, misteri, dan yang benar-benar aneh. Cerita-cerita ini mengaburkan batas antara perjalanan memancing biasa dan perjalanan ke alam yang tidak diketahui. Mereka membuatmu bertanya-tanya apa yang sebenarnya bersembunyi di air yang dalam dan gelap. Dan kadang-kadang, ceritanya tidak berakhir bahagia. Tapi itulah yang membuat semua orang kembali lagi. Jauh di sebuah provinsi terpencil, tersembunyi Danau Angker Batu, Danau Batu Terkutuk. Keindahannya menghantui, dengan air jernih dan bukit-bukit yang menjulang tinggi, tapi penduduk setempat lebih tahu. Ikan-ikannya besar, tangkapannya menggiurkan, tapi aturannya ketat. Jangan pernah memancing setelah matahari terbenam, jangan pernah mengumpat di dekat air, dan jangan pernah mengambil apapun kecuali ikan. Melanggar aturan, kamu berisiko menjadi cerita itu sendiri. Nama danau ini, batu hitam yang menjorok dari tengah, konon adalah gerbang, rumah bagi roh si penelan. Ada yang bilang itu ular, ada yang bilang ikan raksasa, tapi tidak ada yang pernah melihatnya dan hidup untuk menceritakan. Tetap saja, para pemancing kembali tertarik oleh janji tangkapan legendaris. Risikonya selalu ada. Bagi kebanyakan, imbalannya sepadan. Tapi kadang-kadang danau menagih utangnya. Cerita-cerita itu bukan hanya dongeng, itu peringatan. Dan semua orang tahu itu. Pak Budi adalah legenda, tak kenal takut, terampil, dan selalu bercanda tentang monster danau. Suatu pagi yang sempurna, dia berangkat ke tempat favoritnya dekat Batu Terkutuk, melambai kepada teman-teman saat dia mendayung pergi. Saat senja tiba, perahunya masih di sana. Awalnya tidak ada yang khawatir, mungkin dia sedang mengejar ikan besar. Tapi ketika malam tiba dan dia tidak kembali, ketakutan mulai merayap. Keesokan harinya, mereka menemukan perahunya kosong mengambang, semuanya di tempatnya kecuali Pak Budi. Tidak ada perlawanan, tidak ada tanda, hanya tali pancing yang putus dan sandalnya yang tertata rapi di samping. Seolah-olah dia lenyap begitu saja. Bisikan menyebar apakah si penelan telah mengklaimnya? Danau itu sunyi, menyimpan rahasianya. Pak Budi menjadi legenda lain, ditelan oleh yang tidak diketahui. Desa itu tidak akan pernah lupa, dan peringatan danau semakin keras. Karena tidak ada jasad, rumor mengisi kekosongan. Beberapa mengatakan Pak Budi membuat marah roh danau. Yang lain mengingat kisah-kisah lama tentang pemancing yang hilang. Keluarganya ditinggalkan dalam duka dan kebingungan, terjebak antara harapan dan legenda. Para tetua melihatnya sebagai peringatan, hormati danau atau bayar harganya. Mereka mengadakan upacara, memberikan persembahan, dan mendesak kehati-hatian. Penduduk desa yang lebih muda ragu, berbisik tentang kecelakaan atau permainan kotor. Polisi tidak menemukan apa-apa, cerita resminya adalah hilang, diduga tenggelam. Tapi di desa, Pak Budi adalah pria yang ditelan monster. Mitos itu kini menjadi bagian dari kenyataan mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Budi? Sains mengatakan kecelakaan mendadak lebih mungkin daripada monster, tapi logika tidak bisa menghibur desa yang berduka. Mitos si penelan memberi makna pada tragedi, mengubah ketakutan menjadi pelajaran. Lebih mudah menerima kemarahan roh daripada nasib buruk yang acak. Cerita ini adalah peringatan, hormati yang tidak diketahui, hargai orang yang kamu cintai, dan jangan pernah menganggap remeh keselamatan. Apakah si penelan nyata atau tidak, itu tidak penting. Pelajaran yang didapat adalah kerendahan hati di hadapan kekuatan alam. Dan selalu ucapkan selamat tinggal sebelum kamu melempar pancingmu.